Selamat pagi teman-teman, di pagi hari ini kita sungguh bersuka cita karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah di IHPT pagi ini. Teman-teman, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 53, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kami nafas hidup untuk kami saat ini boleh bangun dan juga boleh berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau masuk dalam perenungan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman yang boleh sama-sama kami baca, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan terus boleh kami perjuangkan untuk kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Bapa, amin. Mari kita berdiri. Kita buka Ibrani 1. Kitab Ibrani 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Ibrani 1 ayat 1 sampai yang ke-4. Kalau sudah terbuka, kakak baca ya. Di bawah terang judul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sedemikian jauh firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Ya, adik-adik silakan duduk. Apa kabar adik-adik? Sehat semua kan ya? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Ya, pagi ini bacaan kita dari kitab Ibrani. Ya, kitab ini ditulis untuk orang-orang Kristen pada saat itu yang berlatar belakang Yahudi. Dan ada juga yang baru percaya pada Kristus. Nah, dari sisi ini kita bisa sedikit paham bahwa kitab ini ada dalam rangka menguatkan iman mereka yang baru
percaya pada Kristus. Jadi selain menguatkan yang sudah percaya pada Kristus, juga menguatkan mereka yang baru percaya pada Kristus. Dan dalam kitab ini ada penekanan antara keyahudian dan juga kekristenan. Nah, terutama dalam hal keberadaan Kristus sebagai anak Allah. Ya, semua tahu dong ya, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, ketiganya Esa ya adik-adik, ketiganya Esa. Nah, di sini kita lihat dalam kitab Kejadian yang pertama, itu bagaimana Allah Bapa menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ada kata-kata roh Allah melayang-layang seperti itu. Di pasal 1 itu tertera bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Ya. Lalu anak Allah yang adalah Yesus. Nah, kalau ini adik-adik semuanya pasti tahu dong, tertera jelas di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bagaimana perjalanan hidup seorang Yesus. Yesus yang 100% Allah, Yesus yang 100% manusia. Nah, yang ketiga, Allah Roh Kudus. Ya, hal ini bisa adik-adik baca di dalam Kisah Para Rasul 2. Nah, hari Pentakosta judul perikopnya. Nah, hal ini penting ya adik-adik untuk pertumbuhan iman, sangat penting. Yang mau diingatkan penulis Ibrani di sini adalah pengenalan kita akan Kristus itu tidak terjadi secara instan ya adik-adik. Ya, mie instan. Tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses bagaimana kita membangun diri kita. Nah, kita harus bangun komunikasi kita yang baik dengan Tuhan. Bangun komunikasi itu yang seperti apa, Kak? Adik-adik bisa berkomunikasi loh dengan Tuhan. Ya kan? Bangun tidur, mengucap syukur di dalam doa pagi bahwa Tuhan sudah menjaga di sepanjang malam beristirahat. Ayo, tadi pagi siapa yang berdoa setelah bangun tidur? Atau jangan-jangan bangun tidur karena kebelet pipis atau karena dibangunin sama orang tua untuk bisa beribadah saat ini. Nah, komunikasi yang baik dibangun juga harus setia dilakukan ya adik-adik. Terus setia baca firman Tuhan. Terus setia berkomunikasi melalui doa dan juga merenungkan firman Tuhan. Itu sejalan semuanya adik-adik. Nah, saat ini kita ada yang terlahir sudah Kristen. Mungkin ada juga yang baru menjadi Kristen. Nah, ini perlu membangun iman ya adik-adik. Bayangkan yang baru percaya pada Kristus, yang baru menjadi Kristen saja sangat perlu membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan. Masa yang terlahir sebagai Kristen sudah ikut sekolah minggu dan segala macamnya sampai saat ini teruna, masa tidak melakukan komunikasi yang baik dengan Tuhan? Baru mengenal ataupun sudah lama mengenal Kristus, atau sudah lama di dalam Kristus, sudah lama menjadi Kristen, baru menjadi Kristen, itu semuanya sama-sama harus menguatkan imannya di dalam Tuhan, harus setia melakukan firman-Nya, harus terus berkomunikasi dengan Dia. Nah, hidup ini harus selalu berdasarkan pemahaman Alkitab ya adik-adik. Walaupun cerita di luar sana ataupun informasi di internet itu mengelilingi kita, mereka semua hal-hal itu boleh mengelilingi kita, tapi kita tetap tahu mana yang menjadi dasar hidup kita. Nah, apakah adik-adik pernah merasakan lesu iman?
Tahu dong ya lesu letih, lunglai, sejenis itu. Nah, ciri-cirinya antara lain mulai terbiasa meninggalkan ibadah. Nih, lesu iman, mulai terbiasa meninggalkan ibadah. Lalu mulai jenuh terhadap yang bernuansa iman. Dan mulai berpikir tidak ada bedanya antara hidup beriman dan hidup tanpa iman. Ini bisa gawat. Lebih jauh lagi adalah mulai terbiasa tidak berdoa. Kondisi seperti ini yang sedang dialami oleh jemaat pembaca kitab Ibrani ya adik-adik. Jemaat mengalami lesu iman akibat penderitaan karena tekanan dan juga kesulitan yang berkepanjangan. Nah, penderitaan terjadi karena pola ibadah dan pola iman kepada Tuhan Yesus. Dampak terberat dari lesu iman adalah jemaat akhirnya meninggalkan imannya. Nah, ini sesuatu hal yang harus kita jauhi ya adik-adik. Kita tahu sumber kekuatan kita itu siapa, pusat hidup kita itu siapa. Adik-adik sudah dari keluarga dibiasakan bagaimana berdoa, melihat papa, mama atau kakak, abang, bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka beribadah. Ketika adik-adik ada dalam persekutuan teruna, ya walaupun saat ini kita online, tapi waktu kita offline, masa-masa terunanya adik-adik bisa melihat dan juga bisa mendengar setiap ajaran-ajaran yang ada. Semuanya berpusat pada Kristus yang pastinya membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi adik-adik, di minggu pagi ini kita harus sadar dan ingat selalu bahwa Tuhan Allah Tritunggal itu selalu ada untuk kita, dan iman kita kepada Dia harus terus dijaga, harus terus dibangun. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi nomor 112, Yesus kau beri nampakkan perangaimu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini. Engkau masih menjagai kami Tuhan, Engkau masih membangunkan kami dari istirahat kami Tuhan. Engkau juga masih membolehkan kami beribadah bersama Tuhan walaupun lewat online Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk teman-teman kami, supaya teman-teman kami dapat tetap rajin belajar Tuhan dan beribadah dari rumah. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman teruna kami Tuhan. Berikan mereka kesehatan, juga teman-teman teruna kami yang sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan pulihkan segala sakit penyakit dari teman-teman teruna kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk
keluarga kami Tuhan, untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan Tuhan, berikan mereka rezeki untuk mencukupi keluarga mereka masing-masing Tuhan. Berikan mereka umur yang panjang Tuhan, jagai juga mereka, lindungi mereka dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala wabah-wabah atau penyakit-penyakit yang sedang menimpa dunia kami ini Tuhan. Kiranya Engkau hapuskan wabah yang sedang menimpa dunia kami ini, dan kami dapat beribadah kembali, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Tuhan Yesus, ini saja doa kami. Haleluya. Kami mau berdoa buat gereja kami ya Tuhan, gereja GPI Zebulon Batam. Kiranya Engkau selalu memberkati dan campur tangan dalam setiap pelayanannya. Berkati juga ya Tuhan, mulai dari pendeta, majelis jemaat, pelayan dan pengurus gereja, serta jemaat GPIB. Berkati juga ya Tuhan Yesus, pelayan Pelkat PT GPIB Zebulon kami ini. Kiranya Engkau juga yang campur tangan dalam setiap pelayanannya. Berkati juga ya Tuhan Yesus, para pengurus dan juga kakak-kakak layan yang selalu melayani. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami ini. Semoga bangsa dan negara kami ini segera membaik dan dijauhkan dari virus-virus yang jahat. Serta berkati juga Tuhan perekonomian yang ada di bangsa dan negara kami ini. Semoga segera membaik seperti dulu lagi. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami dan teman-teman kami yang lagi sakit, yaitu Kak Jelly dan Bang Boy. Berkati mereka Tuhan. Engkau yang campur tangan dalam setiap obat-obatan yang mereka minum dan makan. Semoga mereka segera sembuh. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Haleluya. Masih dalam rangkaian doa syafaat Tuhan, kami bersama saat ini bersyukur kalau teman-teman kami dari Pelkat PA boleh beralih ke Pelkat PT. Kami bersyukur untuk sekitar 15 teman-teman baru yang boleh ada di dalam Pelkat PT ini Tuhan. Biarlah mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah bersama di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Boleh terus tekun dalam setiap kegiatan yang ada. Boleh bersama-sama juga kami nantinya Tuhan melayani Tuhan. Dan biarlah pertumbuhan iman kami semua boleh terus tertuju hanya kepadamu ya Bapa. Kami juga teringat Tuhan untuk setiap proses pemilihan dan juga pergantian pengurus setiap Pelkat. Kami terima kasih buat pribadi-pribadi yang masih Tuhan terus beri untuk melayani Tuhan. Tak lupa kami bersyukur untuk pertambahan kakak layan yang ada di dalam Pelkat PT. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh terus berikan semangat, sukacita melayani Tuhan bersama-sama dengan kami di Pelkat PT ini. Ini doa syukur kami Tuhan, ini permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 129 ayat 1 dan 2. Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta
Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadamu. Kita tutup ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini dengan bersama kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk nafas hidup dan juga sukacita beribadah bersama. Walau masih belum bisa kami berkumpul, tapi kami bersyukur Tuhan masih terus memberikan kami kerinduan untuk boleh beribadah bersama. Bapa, di pagi hari ini kami bersyukur kalau kami sudah boleh mengumpulkan persembahan. Terima kasih untuk anugerah berkat Tuhan yang selalu melimpah di hidup kami. Biarlah ya Bapa, persembahan yang kami kumpulkan ini Engkau berkati dan boleh Engkau pakai untuk pelayanan kasih di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk pujian yang boleh kami naikkan bersama. Kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Tuhan yang boleh pimpin terus masa-masa studi kami, masa-masa kami bersama dengan keluarga kami di rumah. Tuhan juga yang mengumpulkan kami kembali di minggu yang akan datang untuk boleh bersekutu bersama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa, syukur dan permohonan kami. Terpuji nama Tuhan, kekal sepanjang segala masa. Amin. Bapa terima kasih. Kepada kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kepada teman-teman Teruna yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.